Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah saya mengajak kita semua pagi ini kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang akan meneguhkan dan menguatkan kita dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan akan terus menerangi langkah hidup kita dan menuntun kita di jalan kebenaran. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur oleh karena begitu besar anugerah-Mu, rahmat, berkat, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini ya Tuhan, kami juga butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan bagi hidup kami dan juga mengerjakannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan, kesudahan segala sesuatu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan akhir zaman. Ya, bahasa Jawanya mungkin kita lebih mengenal dengan kiamat. Ya, jadi akhir zaman, kiamat atau kesudahan dari segala sesuatu semakin dekat. Sudah dekat. Pada waktu surat Petrus ini ditulis, sudah dikatakan sudah dekat. Apalagi sekarang, pasti sangat dekat. Ya, tidak lama lagi. Ya, jadi bicara tentang akhir zaman, bicara juga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tentunya. Nah, kedatangannya semakin dekat. Ya, bahkan sangat dekat. Sebentar lagi, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Ya, karena Alkitab tidak pernah menyebutkan tentang masa dan waktu itu. Ya, semua Tuhan yang tentukan. Ya, tetapi dikatakan firman-Nya memang sudah dekat. Karena itu perhatikan, karena itu kuasailah dirimu. Di akhir zaman ada begitu banyak orang tidak bisa menguasai diri. Ada begitu banyak orang yang lepas kontrol. Ada begitu banyak orang yang akhirnya dikuasai oleh kekecewaan, amarah, emosi yang meledak yang luar biasa. Tidak terkendali. Wah, begitu mengerikan. Kalau kita perhatikan kondisi hari-hari ini, kalau kita lihat banyak di media, di medsos maupun di televisi ya, cerita-cerita tentang orang-orang yang tidak terkendali. Ya, orang-orang yang tidak ada penguasaan diri, yang akhirnya nanti penyesalan ya, termasuk ujaran-ujaran kebencian, kata-kata hoax ya, perkataan-perkataan yang tidak benar. Ya, begitu banyak terjadi. Nanti ujung-ujungnya minta maaf gitu kan, tetapi tidak terkontrol dari mulanya. Bahkan di tengah situasi yang demikian ada begitu banyak orang juga tidak bisa menguasai diri karena tanda kutip kepepet. Karena hidupnya terhimpit dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam permasalahan, sehingga lepas kontrol, sehingga tidak dapat menguasai diri. Ingat, firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, kendalikan dirimu. Ini penting karena penguasaan diri itu adalah salah satu buah roh. Nah, artinya kalau kita hidup dalam Tuhan, dipenuhi roh Tuhan, harusnya hidup kita ini menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satunya penguasaan diri. Yang kedua, yang selanjutnya dikatakan apa? Dan jadilah tenang. Penguasaan diri. Orang yang dapat menguasai diri cenderung akan lebih tenang. Kenapa penting tenang? Dengan ketenangan, pikiran, akal sehat manusia bisa berfungsi dengan baik. Orang-orang yang tidak bisa menguasai diri, yang lepas kontrol, cenderung tidak tenang, panik, khawatir. Akhirnya gerusa-gerusu orang Jawa bilang. Sehingga mengambil keputusan, mengambil tindakan yang seringkali tidak tepat. Ya, jadi bukan menyelesaikan masalah, justru bisa menambah masalah. Nah, berikutnya dikatakan apa?
Setelah dikatakan tadi kuasai diri dan jadilah tenang, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Ini poinnya. Jadi ketika orang dalam kondisi panik, orang dalam kondisi khawatir, kecewa, mungkin galau luar biasa, tidak tenang hidupnya, cenderung tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena pikirannya kacau, tidak ada ketenangan dalam batinnya. Nah, karena itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menguasai diri, jadi tenang supaya bisa berdoa. Berdoa ya, itu akan membuat kita semakin memiliki kekuatan. Orang yang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, artinya dia berinteraksi dengan Tuhan, dia akan beroleh ketenangan, dia beroleh kekuatan, sehingga menghadapi segala sesuatu atau apapun itu yang sebetulnya terlihat besar, terlihat sulit, terlihat tidak mudah. Tetapi ketika ia dapat berdoa dengan tenang, dengan penuh penguasaan diri, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga walaupun masalahnya besar, dia bisa menghadapinya. Ya, jadi sering saya mendengar istilah, jangan berdoa minta masalah yang kecil, tapi berdoalah minta bahu yang kuat. Artinya apa? Masalah boleh besar, pergumulan boleh banyak, berat, ya, tetapi mintalah kekuatan yang dari Tuhan, sehingga pergumulan, permasalahan yang berat itu bisa engkau tanggung. Nah, jadi bukan minta yang kecil. Kalau kita hanya menerima hal-hal yang kecil saja, maka kita tidak bertumbuh. Kita tidak akan berkembang. Orang-orang yang maunya yang ringan-ringan saja, dia nggak akan bertambah jadi hebat. Bahkan ada istilah, seorang pelaut yang handal tidak lahir dari lingkungan pantai yang tenang. Di daerah yang banyak ombaknya besar, biasanya lahirlah pelaut-pelaut handal. Seorang juara dunia itu pasti seringkali menghadapi musuh yang tidak ringan. Ya, musuhnya berat, tetapi kalau dia bisa mengalahkan musuh yang berat ini, maka dia akan semakin naik. Demikian juga hidup kita. Mari, ya, selama engkau dalam pergumulan, dalam permasalahan yang berat, jadilah tenang, kuasai diri dan mulailah berdoa. Ya, ingat, sebelum kau dapat berdoa, ya, semuanya akan terlihat besar, semuanya akan terlihat mustahil, semuanya terlihat tidak masuk akal, semuanya akan begitu menakutkan dan mengerikan. Tetapi kalau engkau bisa menguasai diri, engkau dapat tenang dan engkau mulai bisa berdoa. Engkau taruh segala permasalahanmu, beban hidupmu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kekuatan yang baru sehingga engkau dimampukan untuk menanggung semua dan hidup berkemenangan. Mari, mulai sekarang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri dalam segala hal dan jadi tenang, jangan panik, supaya kamu dapat berdoa dan beroleh kekuatan sehingga engkau sanggup mengatasi segala problem hidupmu, pergumulan dan permasalahan hidupmu dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami di akhir zaman ini, di kondisi yang semakin tidak menentu ini, di tengah keadaan yang mungkin banyak hal yang membuat kami khawatir. Tetapi Tuhan, kami minta kuasa-Mu menolong kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa menguasai diri, jadi tenang, dan kami bisa berdoa. Melalui doa kami beroleh kekuatan, melalui doa kami beroleh kuasa dan kemampuan untuk kami bisa mengatasi setiap pergumulan. Bahkan kami berkemenangan, berhasil sebab Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Oh ya, jangan lupa beribadah ya hari Minggu ya. Oke, maju terus, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.